Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ilmu Komputeran Pendidikan. Baik, sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu channel Ilmu Komputeran Pendidikan agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru jika channel Ilmu Komputeran Pendidikan mengupdate video terbaru. Baik, di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara melakukan instalasi aplikasi VirtualBox. Oke, jadi untuk teman-teman silakan download terlebih dahulu aplikasi VirtualBox-nya di website resminya, yaitu di virtualbox.org, atau teman-teman bisa mengklik link di deskripsi video. Nanti ketika diakses, oke, di bagian dashboard teman-teman akan ditampilkan tampilan seperti ini, oke, dengan tombol download VirtualBox. Nah, biasanya akan muncul versi terbaru di halaman depan ini. Oke, teman-teman silakan klik download VirtualBox-nya. Kemudian nanti di sini teman-teman silakan pilih sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Contohnya di sini Windows, kemudian ada OS X, kemudian Linux dan Solaris. Oke, nah jika teman-teman menggunakan Windows maka pilih Windows Host, silakan download. Oke. Nah, di sini karena saya sudah melakukan download untuk aplikasi VirtualBox-nya, maka akan muncul seperti ini. Jadi teman-teman silakan download terlebih dahulu aplikasi VirtualBox-nya. Oke, nanti setelah di-download, filenya akan seperti ini bentuknya. Oke, ukurannya 100 MB-an lebih. Oke, seperti biasa teman-teman silakan instalasi dengan cara double klik filenya. Kemudian tekan next, kemudian next seperti biasa, kemudian next. Kemudian di sini ada warning network interface, kita pilih yes. Kemudian teman-teman silakan pilih install. Oke, silakan teman-teman tunggu prosesnya. Proses instalasi tidak akan memakan waktu lama. Oke, kita tunggu. Nah, oke, proses instalasi sudah selesai. Silakan teman-teman checklist. Oke, biasanya ini otomatis terchecklist. Kemudian teman-teman pilih finish. Oke, ini sudah terbuka. Nah, seperti ini aplikasinya. Nah, ini otomatis aplikasi terbaru yang di-download dari situs VirtualBox. Oke, nah nanti teman-teman ketika melakukan instalasi, jika ada notifikasi meminta instalasi interface ataupun LAN card, itu teman-teman silakan diizinkan. Oke, jadi itu wajib. Oke, di sini karena sudah pernah melakukan instalasi aplikasi VirtualBox maka tidak muncul. Oke, jadi virtual LAN card itu berfungsi sangat penting jika teman-teman menggunakan aplikasi VirtualBox. Oke, untuk mengeceknya kita bisa klik kanan di bagian network, kemudian open network. Di sini, oke. Kemudian kita pilih change adapter. Nah, di sini teman-teman akan tercipta virtual host atau virtual LAN card. Oke, di sini akan tercipta. Nah, ini wajib ada di sini. Oke, jika LAN card atau virtual host ini tidak ada, silakan teman-teman lakukan instalasi ulang lagi untuk VirtualBox-nya. Oke, nah jika sudah seperti ini maka sudah sempurna instalasinya. Oke. Oke, sampai di sini untuk proses instalasi aplikasi VirtualBox sudah selesai. Silakan teman-teman coba. Oke, terima kasih. Sekian tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ilmu Komputeran Pendidikan. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu channel Ilmu Komputeran Pendidikan agar Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi terbaru jika channel Ilmu Komputeran Pendidikan mengupdate video terbaru. Baik, di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara menginstal VHD ANBK tahun 2021. Oke, di mana untuk instalasi VHD ini bagi sekolah yang melaksanakan ANBK-nya yaitu semi online. Oke, jadi sesuai dengan verbal TIK yang Bapak Ibu isi untuk masing-masing sekolah, yaitu memilih semi online ataupun online. Nah, jadi jika semi online Bapak Ibu menggunakan VHD. Oke. Nah, jadi seperti UNBK untuk cara menjalankannya. Nah, namun jika online Bapak Ibu cukup menggunakan exam browser Proctor. Namun jika semi online tentunya menggunakan VHD dan exam browser Proctor ataupun exam bro admin.
Oke, untuk yang pertama yang perlu Bapak Ibu setting sebelum melakukan instalasi VHD, itu tentunya Bapak Ibu harus men-setting ataupun IP address komputer server Bapak Ibu. Oke, di sini sebagai contoh. Oke, silakan klik kanan di icon jaringannya ataupun network, kemudian open network and sharing center. Oke, di sini menggunakan dua LAN card. Jadi pastikan komputer server Bapak Ibu menggunakan dua LAN card. Oke, kita cek change adapter. Nah, di sini sudah saya beri nama untuk adapternya ataupun LAN card-nya, yaitu yang pertama di sini untuk Ethernet 2 itu Ethernet, itu untuk ke internet, sedangkan yang di sebelahnya ini Ethernet untuk klien, ini yang mengarah ke komputer klien ataupun nanti terhubung ke hub ataupun switch. Nah, jadi yang LAN card ataupun Ethernet yang mengarah ke klien, Bapak Ibu silakan berikan IP address dengan segmen seperti pada contoh ini. Oke, kita klik kanan, properties, kemudian pilih yang IP versi 4, kita double klik saja ataupun properties, itu sama saja. Oke, nah Bapak Ibu bisa mengikuti seperti ini untuk IP address-nya. Bisa dilihat menggunakan segmen 192.168.0.199. Oke, Bapak Ibu bisa mencontoh IP ini, itu sama saja. Oke, jika sudah terisi, jika Bapak Ibu masih kosong, silakan pilih yang nomor 2, oke, yang US. Nanti silakan ketikkan IP seperti ini. Jika sudah terisi seperti ini, silakan di OK. Oke, nah ini khusus untuk LAN card yang mengarah ke klien. Oke, pastikan sudah aktif untuk kedua LAN card-nya seperti ini, sudah terhubung ke klien ataupun ke switch ataupun hub. Oke, selanjutnya oke, untuk jaringan itu sudah. Selanjutnya Bapak Ibu, jika komputernya menggunakan antivirus, silakan dimatikan dulu antivirusnya. Contoh, jika Bapak Ibu menggunakan Windows 10 ataupun Windows Server, oke, itu biasa ada antivirusnya yaitu Defender. Oke, biasanya itu Windows Defender, silakan dibuka. Nah, silakan di off-kan. Oke, jika Bapak Ibu membukanya seperti ini, klik setting. Nah, pastikan sudah off semua di sini. Oke. Off untuk real time protection-nya off, kemudian cloud base di off-kan. Oke, seperti ini. Karena nanti jika Bapak Ibu mengekstrak Exambro adminnya, jika antivirus tidak dimatikan, maka dianggap virus, maka Bapak Ibu tidak bisa menjalankan Exambro adminnya. Oke, selanjutnya untuk di browsernya, untuk Google Chrome, silakan di setting seperti ini terlebih dahulu agar Bapak Ibu tidak masuk di incognito. Oke, jadi kita setting, silakan klik sebelah kanan, kemudian klik setting. Oke. Di sini kita ketikkan Oke, di sini di bagian coki coba kita buka. Nah, ini dia. Jika Bapak Ibu posisinya di blok seperti ini, bisa di posisi ini, silakan diklik yang atas. Allow all coki. Oke, seperti ini. Oke, jika sudah posisinya seperti ini, kita tutup untuk browsernya, untuk Google Chrome-nya. Kemudian di sini untuk aplikasinya saya menggunakan Google Chrome versi 67, kemudian VirtualBox-nya versi 6122. Oke, Bapak Ibu bisa mendownload di deskripsi video jika ingin menggunakan VirtualBox versi ini ataupun mendownload di situs resminya. Oke, itu bisa juga ataupun sama saja. Oke, sudah selesai untuk setting jaringan dan browsernya. Selanjutnya tentunya Bapak Ibu sudah menyiapkan VHD
untuk ANBK-nya. Oke, di sini sudah tersedia untuk VHD-nya, sudah saya ekstrak juga, ukurannya sekitar 22 GB lebih. Oke, selanjutnya kita jalankan VirtualBox-nya. Oke, aplikasi VirtualBox-nya. Oke, kita buat baru, kita pilih baru. Oke, di sini silakan berikan nama. Sebagai contoh mungkin ANBK 2021. Oke. Untuk Windows versinya kita pilih Windows 2012 64 bit. Oke, jadi settingnya seperti Bapak Ibu men-setting VHD UNBK. Oke, kita lanjut. Oke, ini RAM-nya untuk ukuran memorinya boleh separuh dari memori utamanya. Oke, yang penting jangan sampai di batas berwarna merah ataupun lewat dari hijau ini. Oke. Oke, di sini saya buat 4 GB saja. Oke, lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu silakan pilih gunakan berkas hard disk virtual yang ada. Oke, kita pilih. Kemudian klik icon folder ini. Kemudian Bapak Ibu tambah. Nah, di sini Bapak Ibu silakan cari file VHD Bapak Ibu. Oke, file VHD ANBK-nya. Oke, kemudian pilih open. Oke. Oke, kemudian kita klik dan Bapak Ibu pilih. Kita pilih buat ataupun klik buat. Nah, sampai di sini belum selesai, masih ada yang kita setting. Bapak Ibu klik virtualnya, kemudian klik pengaturan. Oke, kita cek di sistem. Oke, di sini untuk prosesor boleh kita naikkan 2 ataupun 3. Oke, saya gunakan 2. Kemudian untuk selanjutnya untuk di jaringan. Oke, yang pertama untuk jaringan. Silakan untuk adapter 1 Bapak Ibu pilih terbridge. Nah, terbridge ini Bapak Ibu arahkan ke LAN card yang mengarah ke klien. Oke, yang terhubung ke klien. Jadi bukan yang terhubung ke internet, namun yang terhubung ke klien. Di sini untuk yang terhubung ke klien itu adalah Intel. Oke, sebagai contoh mungkin saya cek. Oke, nah ini dia. Oke, LAN card ataupun adapter yang mengarah ke klien ataupun ke hub ataupun ke switch di labor Bapak Ibu yang digunakan untuk ANBK nanti. Oke, di sini untuk yang Intel R82579LM, nah ini yang mengarah ke klien, maka saya bridge ke adapter yang ini. Oke. Oke, saya pilih yang Intel. Kemudian adapter 2 kita aktifkan ataupun fungsikan, kemudian kita pilih NAT. Oke. Nah, cukup seperti ini, kita oke. Nah, sudah selesai, selanjutnya kita tutup saja virtualnya, jadi jangan disetar melalui VirtualBox. Kita tutup. Oke, kita close lagi. Kita tutup. Kita beralih ke Exambro adminnya. Oke, jadi buat Bapak Ibu yang sudah memiliki Exambro-nya silahkan diekstrak. Oke, kita buka. Nah, jadi Bapak Ibu jika antivirusnya tidak dimatikan, maka file-file di sini akan terhapus oleh antivirus, dianggap virus ataupun dianggap terinfeksi virus filenya. Oke, kita buka langsung yang Exambro adminnya, klik kanan, kemudian Run as administrator. Oke, nanti akan tampil seperti ini. Nah, jadi jangan Bapak Ibu start langsung. Di sini Bapak Ibu klik set Chrome. Oke, Chrome-nya kita set dulu jika Bapak Ibu belum meng-setnya. Oke, Chrome. Silakan Bapak Ibu pilih aplikasi Chrome-nya. Oke, mungkin biasanya itu di drive C, di program file. Kemudian kita cari Google. Oke, kita pilih Chrome. Nah, kita buka. Nah, ini dia Chrome exe, pastikan Chrome exe yang di open. Oke, selanjutnya kita set virtual machine.
Oke, setelah Chrome kita pilih set virtual machine. Nah, nanti yang di VirtualBox itu akan otomatis terdeteksi di sini di VM name. Oke, jadi tinggal Bapak Ibu pilih kemudian di set. Oke, nah selanjutnya bisa kita start virtual machine. Oke, kita coba start. Oke, kita tunggu untuk startingnya. Oke, sudah mulai akan jalan untuk starter lock-nya. Kita tunggu. Nah, di sini jika masih error seperti browsernya di bawah sebelah kiri, oke, Bapak Ibu silahkan set ulang Chrome-nya, set Chrome exe-nya, kemudian klik lagi dan Bapak Ibu pilih open. Nah, nanti akan hilang. Oke. Oke, di sini checking. Nah, akan muncul otomatis seperti ini blank coklat. Jadi dibiarkan saja hingga muncul form login. Oke, sudah tampil seperti ini untuk CBT Scene login-nya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sudah berhasil melakukan instalasi VHD untuk ANBK. Jadi tinggal memasukkan ID server yang nanti Bapak Ibu dapatkan untuk masing-masing dan passwordnya. Oke, sampai di sini untuk instalasinya sudah berhasil. Nah, sedangkan untuk ID server dan password nanti Bapak Ibu akan mendapatkannya. Nah, karena untuk saat ini belum mendapatkan ID server dan password, jadi belum bisa melakukan submit ataupun login ke CBT Scene-nya. Jadi untuk instalasinya cukup sampai di sini. Oke, jadi Bapak Ibu silakan ikuti langkah-langkahnya dengan teliti dari awal agar bisa berhasil dan tidak terjadi error untuk instalasi VHD ANBK-nya. Oke, kita ubah modenya di sini untuk mengubah mode 1, 1, 2 ataupun 2. Ini untuk merubah tampilannya seperti ini. Nah, oke, untuk 1 tampilan 1 saja atau 1, 2. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah berhasil. Nanti tinggal memasukkan ID server dan password untuk CBT Scene-nya. Nah, itu biasanya sama seperti UNBK, itu melalui website ANBK untuk ID server dan passwordnya. Oke, nanti untuk tutorial selanjutnya bisa dilihat videonya, nanti akan saya upload juga untuk tutorial lanjutannya dari video ini. Jadi silakan pantau terus channel Ilmu Komputeran Pendidikan. Oke, untuk shutdown-nya Bapak Ibu jangan langsung di close. Oke, nanti bisa terjadi error, jadi silakan ikuti prosedurnya. Oke, di sini Bapak Ibu silakan klik yang ACPI shutdown virtual machine. Oke, jadi silakan diklik yang ini untuk shutdown-nya. Oke, silakan diklik saja. Nah, nanti akan tombolnya nonaktif. Nah, jadi biarkan saja hingga nanti menutup sendiri. Oke, di sini masih running, nanti akan power off tulisannya. Oke, kita biarkan. Oke, bisa Bapak Ibu lihat di sini sudah stopping. Kita biarkan saja, nanti akan menutup sendiri ataupun nanti berubah tampilannya. Oke, coba kita tunggu hingga selesai. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu yang mengalami masalah ketika instalasi dan menjalankan CBT Scene-nya, itu muncul mode samaran atau incognito untuk Google Chrome-nya. Bapak Ibu silakan simak video ini dari awal. Di sana saya sudah menjelaskan untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, jadi silakan dilihat dari awal videonya. Karena ada yang disetting di Chrome-nya ataupun dinonaktifkan ataupun diaktifkan agar mode samarannya tidak muncul. Oke. Karena banyak yang mengalami seperti itu. Oke, kita tunggu. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, Bapak Ibu sudah bisa meng-close
tombol exitnya. Oke, kita close. Oke, nanti akan shutting down di sini. Nah, di sini sudah selesai. Nanti jika ingin menjalankan lagi, tinggal jalankan exam bro adminnya, klik kanan run administrator. Oke, tinggal kita start. Oke, kita tunggu. Nah, tinggal kita start virtual mesinnya. Oke, jadi seperti itu. Oke, mungkin hanya ini saja tutorial yang bisa saya berikan. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ilmu Komputeran Pendidikan. Baik, sebelum lanjut jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu channel Ilmu Komputeran Pendidikan agar Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi terbaru jika channel Ilmu Komputeran Pendidikan mengupdate video terbaru seputar tutorial dan informasi ANBK tahun 2021. Baik, di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat transfer respon di server ANBK. Oke, untuk yang pelaksanaannya menggunakan semi online. Oke, jadi yang menggunakan VHD. Oke. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah pernah membuat tentang transfer respon. Oke. Nah, namun di sini itu tutorial ketika pelaksanaan masih UNBK. Nah, namun metodenya sama untuk cara pembuatannya. Nah, namun agar Bapak Ibu lebih paham lagi, nah di video ini saya buatkan khusus untuk ANBK, oke, agar Bapak Ibu bisa lebih memahami. Oke, sebelum lanjut ke tutorial, tentunya Bapak Ibu ada yang masih bingung apa itu transfer respon, apakah wajib atau tidak. Oke, jadi transfer respon ini wajib dibuat di server ANBK yang menggunakan semi online atau yang menggunakan VHD. Oke, sedangkan transfer respon ini di sini berfungsi untuk melakukan backup dan restore hasil jawaban peserta ANBK dalam bentuk file TXT yang disimpan dalam folder DAM. Oke, hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi jika terjadi kerusakan atau error baik pada VHD maupun mesin server itu sendiri atau komputer server yang Bapak Ibu gunakan. Oke, jadi ini backupnya. Nah, maka dari itu untuk transfer respon ini sebaiknya atau lebih baiknya dibikin atau dibuat di flash disk. Oke, jadi jika masih tahap pembelajaran, maka tidak apa-apa jika Bapak Ibu membuatnya di partisinya langsung. Namun di video kali ini saya akan membuatnya melalui flash disk. Oke, karena nanti bisa Bapak Ibu gunakan ketika pelaksanaan ujian sebenarnya untuk setting transfer respon ini. Nah, di sini yang disiapkan flash disk. Oke, jika kita ingin menggunakan flash disk untuk menyimpan transfer responnya, kemudian share folder. Oke, kemudian user dan password komputer, selanjutnya setting CBT scene. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Oke, yang pertama flash disk ini saya akan menghubungkan flash disknya terlebih dahulu. Oke, akan saya hubungkan terlebih dahulu flash disknya ke komputer ini. Baik, di sini sudah terhubung flash disknya. Oke, kita buka flash disknya. Oke, kita tutup dulu. Oke, kita buka. Oke, kemudian di sini Bapak Ibu silakan membuat folder transfer respon di dalam flash disk. Oke, karena di video ini saya menggunakan flash disk, maka saya membuatnya di dalam flash disk untuk folder transfer responnya. Oke, kita buat folder. Oke, kita pilih new folder. Oke, sebagai contoh di sini mungkin saya buat folder TR ANBK 2021. Oke. Nah, ini dia foldernya. Oke, selanjutnya kita sharing atau kita share folder tersebut. Oke, silakan klik kanan. Oke, ini saya rubah terlebih dahulu tampilannya.
Oke. Nah, silakan klik kanan pada folder yang Bapak Ibu buat. Kemudian, nah, jika Bapak Ibu menggunakan Windows 10, itu biasanya untuk menu share foldernya itu access to, give access to. Namun jika Bapak Ibu menggunakan Windows 7, biasanya itu ada share, di sini share with. Oke, kita pilih give access to, kemudian pilih yang nomor 2, di sini ada pilihan yang spesifik, people. Oke, kemudian silakan klik tanda panah ini, kemudian pilih everyone. Oke, kemudian silakan tambahkan. Oke, kemudian di sini jika masih read, silakan dirubah ke read atau read. Oke, seperti ini. Kemudian silakan Bapak Ibu pilih share. Oke, jika muncul seperti ini boleh dipilih yang bawah. Oke, sudah tershare foldernya. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu untuk proses sharing ini tentunya harus mengetahui IP address dari komputer host. Oke, kita cek IP address-nya. Oke, Bapak Ibu bisa melalui ifconfig atau cmd. Oke, bisa di start, Bapak Ibu klik, kemudian ketikkan cmd. Oke, nanti akan muncul di sini command prompt. Oke, seperti ini. Oke, silakan ketikkan untuk mengecek IP address if. Oke, huruf kecil if config. Oke, IP config. Oke, IP config. Kemudian silakan enter. Oke, di sini akan muncul IP address. Nah, oke, di sini terlihat di sini IP address-nya untuk Ethernet adapter. Nah, ini IP address yang mengarah ke klien. Oke, jika Bapak Ibu bingung melalui command prompt atau cmd, Bapak Ibu bisa mengklik di sebelah kanan bawah, kemudian pilih open network. Oke, kemudian pilih change adapter. Kemudian di sini ada LAN card-nya, silakan klik kanan, kemudian pilih status. Oke, untuk ngeceknya. Nah, saya rasa Bapak Ibu sudah mengisikan IP untuk di LAN card yang mengarah ke klien. Oke, nah ini IP-nya. Nah, ini silakan diingat IP-nya. Oke, nanti dimasukkan ke CBTC-nya. Oke, kita tutup. Oke, untuk folder transfer responnya sudah terbuat. Selanjutnya, kita lihat di sini, share folder tadi sudah. Kemudian, user dan password komputer. Oke, agar lebih mempermudah, oke, kita membuatnya langsung di pengaturan Minek. Oke, kita langsung, silakan Bapak Ibu klik kanan di My Computer atau This PC bagi yang menggunakan Windows 10. Oke, klik kanan. Kemudian pilih Minek. Oke, nah ini sama bagi pengguna Windows 7 juga ada seperti ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu silakan pilih local user dan atau end group. Oke, double klik. Di sini nanti akan ada folder user, silakan dibuka folder usernya. Nah, di sini nanti akan terlihat user Bapak Ibu yang aktif, yang Bapak Ibu gunakan. Oke, di sini di start bisa kita cek, diklik start, di sini akan terlihat. Nah, ini usernya. Oke, yang user yang sedang saya gunakan itu user Nur Wahid. Oke, di sini ada. Oke, jadi nanti kita masukkan password di sini. Kita klik kanan, kita set password. Oke, kita proses. Nah, di sini akan kita berikan password. Silakan berikan password sebagai contoh. Di sini saya masukkan password 1, kemudian untuk confirm-nya masukkan lagi 1. Oke, kita ulangi, di confirm, kita masukkan 1, kemudian kita pilih OK. Oke, password berhasil, kita pilih OK. Nah, ini sudah ada passwordnya, yaitu usernya Nur Wahid menggunakan spasi dan passwordnya 1. Nanti kita akan coba gunakan di transfer respon. Oke, jadi Bapak Ibu ingat usernya dan password yang Bapak Ibu buat. Oke, untuk user dan password itu sudah. Selanjutnya kita oke, di sini CBT Scene. Nah, sebelum masuk ke CBT Scene, oke, saya sarankan Bapak Ibu
untuk menonaktifkan Windows firewall-nya terlebih dahulu. Oke, karena biasanya proses sharing itu jika firewall-nya aktif itu bisa mengganggu. Oke, kita bisa nonaktifkan melalui start. Silakan klik start. Kemudian ketikkan Windows atau firewall. Oke, firewall. Nah, ini dia Windows Firewall. Oke, bisa Bapak Ibu pilih yang nomor 2, Windows Defender Firewall. Silakan diklik. Nah, di sini aktif semua. Silakan nonaktifkan dengan pilih Turn Windows Defender Firewall. Oke, kita off-kan. Kemudian silakan pilih OK. Oke, di sini sudah nonaktif. Kita close. Oke, selanjutnya kita coba folder yang kita sharing. Oke, kita coba folder yang kita sharing yaitu TR-ANBK 2021. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita langsung di sini kita tes. Oke, Bapak Ibu silakan pilih di sini. Oke, di bagian untuk mengakses sharing. Nah, di sini. Oke, di Explorer. Jadi bukan di browser, jadi di Explorer. Silakan di sini ketikkan seperti ini. Oke, nah jika Bapak Ibu menggunakan IP-nya sama seperti yang saya gunakan, maka Bapak Ibu bisa mengikutinya. Oke, ketikkan IP dari LAN card yang mengarah ke klien. Oke, di sini saya gunakan tadi IP-nya 192.168.0.199. Oke, kita enter. Nah, di sini ada 2 folder. Di sini tadi folder yang kita buat yaitu TR-ANBK 2021. Kita buka di sini foldernya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu silakan klik di bagian bar ini. Oke, nah ini silakan Bapak Ibu copy. Oke, nah ini nanti akan kita pastekan di settingan transfer respon. Oke, selanjutnya silakan Bapak Ibu aktifkan VHD ANBK-nya. Oke, untuk proses pensettingan. Oke, di sini akan saya kopikan dulu. Saya pastekan dulu nama foldernya. Oke, nanti tinggal saya copy dan paste. Oke, ini dia. Oke, kita langsung masuk. Nah, di sini berhubung saya sudah mengaktifkan VHD-nya, jadi saya tinggal melakukan login. Oke, di sini saya besarkan. Oke, seperti ini. Oke, kita ubah tampilannya menjadi tampilan full CBT scene-nya. Kita pilih nomor 2. Oke, kita login. Silakan Bapak Ibu login menggunakan user dan password seperti biasa. Oke, silakan pilih submit. Oke, pastikan statusnya aktif untuk pembuatan transfer respon ini. Nah, biasanya jika tidak aktif maka menu transfer respon tidak akan muncul. Nah, transfer respon ini bisa Bapak Ibu buat di awal dan di akhir, atau jika Bapak Ibu sebelum sinkron bisa dibuat atau setelah sinkron. Oke, jadi lebih bagusnya sebelum sinkron Bapak Ibu silakan buat. Oke. Kita masuk ke transfer respon. Oke, jika sudah muncul menu transfer responnya, perlu Bapak Ibu ingat transfer respon muncul jika status dashboardnya aktif. Oke, kita masuk ke dashboard. Nah, di sini ada pengaturan. Oke, mungkin di sini Bapak Ibu folder dump-nya itu berbeda. Nanti kita hapus foldernya. Jadi jika ada folder di sini ada yang tertulis, nanti kita ganti. Jadi silakan dihapus. Oke, usernya ini saya hapus, saya kosongkan. Oke. Nah, ini folder dump, ini folder yang kita sharing. Kemudian username, nama username yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, tadi username-nya itu Nurwahid. Kemudian untuk password tadi sudah dibuat. Oke, ini kita minimize-kan tampilannya agar Bapak Ibu bisa lebih memahami. Oke, saya perkecil dengan normal view. Oke, passwordnya itu normal. Oke, di sini sudah mengecil.
untuk tampilan transfer responnya. Oke, kita geser agar lebih terlihat. Oke, ini saya geser, kemudian saya besarkan. Oke, kita langsung di sini untuk folder yang tadi. Oke, saya copy. Atau ini tadi yang di Explorer. Oke, jadi lokasi sharing tadi. Oke, ini sama saja dengan yang ini. Kita copy, kemudian silakan dipastekan ke folder dump. Di sini dihapus dulu. Oke, seperti ini. Selanjutnya ini nama username, nama komputer. Oke, yang di sini tadi. Oke, di komputer manajemen. Oke, di sini username-nya Nur Wahid dengan spasi. Kita tuliskan di sini. Oke, menggunakan huruf besar dan ada spasi. Coba kita lihat dengan mengklik ikon mata. Oke. Nah, password tadi saya buat passwordnya 1. Kemudian server IP. Nah, server IP ini silakan isikan IP sama dengan lokasi sharing ini. Oke, jadi kita ketikkan 192.168.0.199. Oke, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya silakan Bapak Ibu klik simpan. Nanti akan muncul notifikasi di sini pemberitahuan jika berhasil atau gagal. Oke, kita simpan. Nah, ini berhasil tandanya folder dump data, folder dump berhasil diganti. Nah, ini pembuatan transfer responnya sudah berhasil. Nah, itu biasanya jika gagal, itu ada di bagian username, biasanya ada yang salah, kemudian proses sharingnya, ataupun Windows firewall-nya belum dinonaktifkan. Nah, itu bisa mengganggu proses sharing foldernya. Oke, untuk mengecek apakah sudah masuk ke dalam folder yang kita buat tadi, folder transfer responnya, kita bisa mengecek di dalam folder yang ada di flash disk tadi. Oke, kita ulangi. Oke, tadi di dalam flash disk. Oke, flash ini tadi kita buka tadi folder TR ANBK 2021. Di sini nanti akan ada file. Nah, ini dia. Kita buka. Nah, ini dia test folder transfer response. Nah, ini sudah berhasil. Oke. Nah, nanti ketika Bapak Ibu ingin menggunakan transfer responnya atau VHD-nya, jadi ketika atau sebelum mengaktifkan VHD-nya, Bapak Ibu silakan hubungkan flash disk-nya ke komputer yang Bapak Ibu gunakan. Oke, baru Bapak Ibu jalankan VHD-nya. Nah, untuk memastikan transfer responnya, silakan masuk ke transfer respon lagi dan klik simpan. Oke, jadi untuk memastikan transfer responnya berfungsi. Karena jika transfer respon tidak berfungsi, maka Bapak Ibu tidak bisa masuk di status tes. Oke. Di status tes, maka Bapak Ibu tidak bisa mengaksesnya. Oke, karena itu transfer respon wajib Bapak Ibu buat. Oke. Oke, saya rasa sampai di sini cukup. Jika Bapak Ibu tidak paham atau kurang paham, silakan berikan komentar. Oke. Sekian tutorial dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ilmu Komputeran Pendidikan. Baik, sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu channel Ilmu Komputeran Pendidikan agar Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi terbaru jika channel Ilmu Komputeran Pendidikan mengupdate video terbaru. Baik, di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara sinkronisasi VHD ANBK tahun 2021. Oke, di sini tentunya Bapak Ibu sudah men-setting untuk VHD yang berada di virtual box, dan untuk Esambro atau Proctor browsernya itu sudah siap dijalankan. Oke, tentunya yang pertama langsung kita jalankan Proctor browsernya atau Esambro adminnya, dan di sini untuk komputer server itu sudah terkoneksi internet. Kemudian untuk sinkronisasi ini khusus untuk sekolah yang melaksanakan ANBK-nya secara semi daring atau semi online. Oke. Kita buka Esambro-nya seperti biasa. Kemudian pastikan komputer servernya sudah terkoneksi juga dengan klien, oke, atau terhubung ke jaringan klien. Oke, kita jalankan seperti biasa, kita run as administrator.
Oke, kita start virtual mesinnya. Oke, kita tunggu proses loading dari VHD ANBK-nya. Oke, nanti ada perlu yang diperhatikan dalam proses ataupun langkah sebelum melakukan sinkronisasi. Oke, jadi silakan lihat video ini dengan detail agar Bapak Ibu tidak ketinggalan atau tidak salah dalam melakukan langkah-langkah sinkronisasi. Oke, proses sedang berjalan. Kita tunggu. Oke, jika muncul seperti ini Bapak Ibu, seperti biasa kita klik di sebelah kanan atas, ada icon incognito, kita klik, kita close. Oke, kita tunggu. Oke, silakan masukkan ID Proctor dan password Bapak Ibu atau password untuk sekolahnya untuk login di CBTC ini. Untuk ID Proctor dan password Bapak Ibu bisa melihatnya di web ANBK. Oke, silakan dicek jika belum mengetahui password dan ID Proctornya. Oke, kita langsung masukkan. Oke, kemudian silakan klik submit. Oke, dalam proses sinkronisasi ini tentunya status dashboard wajib aktif. Oke, jadi wajib aktif. Jadi jika tidak aktif maka tidak bisa melakukan sinkronisasi atau aksesnya belum dibuka oleh pusat untuk melakukan sinkronisasi. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu jangan langsung melakukan sinkron, namun Bapak Ibu langsung klik menu backup hapus. Oke, di sini menunya backup dan hapus. Silakan klik backup dan hapus, kemudian silakan klik tombol backup. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah proses selesai, kemudian Bapak Ibu silakan klik tombol download ini. Oke, kita download file backupnya. Oke, biarkan. Nah, ini dia akan mendownload file backup. Oke, ini silakan disimpan. Oke, kita tutup. Kemudian setelah backup, kemudian Bapak Ibu silakan klik tombol hapus dan tunggu hingga proses penghapusan selesai. Oke, di sini kita centang, kemudian kita pilih iya. Nah, ini dilakukan hanya satu kali, oke, sebelum melakukan sinkronisasi. Nah, setelah selesai, muncul seperti ini, proses penghapusan data berhasil. Selanjutnya Bapak Ibu masuk ke menu status download. Oke, kita klik status download. Nah, kemudian perlu diperhatikan untuk proses ini pastikan jaringannya lancar dan stabil karena di sini akan ada proses download data. Oke. Kemudian silakan Bapak Ibu klik refresh status. Oke, di sini ada tombol refresh status, silakan diklik. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, ini dia. Oke, ada datanya. Nah, ini data yang berada di pusat. Oke, kemudian di sini masih 0 karena kita belum sinkron, jadi datanya belum masuk ke dalam VHD lokal kita. Oke, nanti jika sudah selesai maka ini akan sama. Oke, jumlahnya. Oke, kita akan lakukan sinkronisasi. Oke, jadi pastikan data di sebelah sini, sebelah kanan ini 0 semua. Oke, kita tutup tampilan status ini. Oke, maka tombol start sinkron atau start sync akan merah aktif. Oke, silakan klik tombol startnya, maka proses sinkronisasi akan berjalan. Oke, kita klik. Oke, biarkan proses ini hingga selesai, hingga sampai data 9. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu tunggu hingga proses download data 1 sampai dengan 9 selesai dan pastikan setelah selesai semua data 1 dan 9 akan berwarna hijau. Oke, nanti kita cek. Oke, kita tunggu prosesnya.
Oke, proses 4. Oke, kita lihat lagi. Oke, proses sinkronisasinya sudah selesai dengan munculnya pop-up download status. Proses download 9 data telah berhasil. Silakan refresh status untuk memeriksa data yang sudah terdownload. Oke, di sini kita tutup. Oke. Kemudian kita refresh status untuk mengecek data yang sudah terdownload. Oke. Nah, seperti ini, pastikan sudah sama semua. Oke, seperti ini. Antara data pertama dengan data kedua itu harus sama. Oke, jadi data dari server pusat dan data yang ada di server lokal kita. Oke, di sini sudah berhasil untuk proses sinkronisasinya. Kemudian setelah selesai melakukan sinkronisasi, langkah selanjutnya Bapak Ibu silakan cek di menu daftar peserta. Pastikan semua peserta yang terdaftar sudah muncul. Oke, kita coba cek di menu daftar peserta. Oke, di sini karena masih simulasi, maka usernya masih seperti ini. Oke, nah jadi usernya seperti ini. Oke, karena masih simulasi. Nah, nanti jika sudah pelaksanaan sebenarnya, nah nanti akan muncul nama masing-masing dan username masing-masing peserta. Kemudian Bapak Ibu silakan cek di menu status tes. Oke, jadi setelah cek di daftar peserta, selanjutnya Bapak Ibu cek di menu status tes. Oke, coba kita cek. Oke, apakah daftar tes muncul atau tidak? Oke, di sini sudah muncul. Oke, di sini bisa Bapak Ibu lihat. Oke, sudah muncul untuk simulasi AKM hari pertama dan hari kedua. Kemudian ada kelompok tesnya 1. Oke. Oke, sampai di sini cukup. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah melakukan shutdown untuk VHD ini, silakan Bapak Ibu backup. Oke, jadi yang sudah disinkron ini, file VHD-nya silakan di-copy atau digandakan ke hard disk eksternal ataupun flash disk yang kapasitasnya besar untuk melakukan backup atau menggandakan. Jadi jangan di-cut, namun di-copy atau digandakan VHD-nya. Oke. Oke, mungkin hanya itu saja. Selanjutnya kita logout seperti biasa untuk melakukan logout. Oke, jadi tinggal menunggu waktu untuk melakukan simulasi. Oke. Oke, mungkin hanya itu saja tutorial tentang cara sinkronisasi VHD ANBK ataupun VHD simulasi ANBK tahun 2021. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ilmu Komputeran Pendidikan. Baik, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel Ilmu Komputeran Pendidikan agar Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi terbaru jika channel Ilmu Komputeran Pendidikan mengupdate video terbaru. Baik, di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengaktifkan tes di CBTSIN ataupun di Exambro Admin ANBK. Nah, dalam hal ini oke, ini masih dalam pelaksanaan simulasi, namun cara ini bisa nanti diterapkan ketika pelaksanaan ANBK sebenarnya. Nah, itu caranya sama untuk cara mengaktifkan tesnya atau mengaktifkan soal yang sudah masuk di server lokal kita. Nah, ini pelaksanakan untuk semi online. Oke, jadi di contoh ini menggunakan VHD untuk pelaksanaan ANBK secara semi online, namun untuk cara mengaktifkan tesnya itu sama. Oke, jadi untuk semua jenjang sama untuk sekolah yang melaksanakan ANBK. Nah, jika soal ataupun tesnya belum diaktifkan, nah nanti di klien itu tampilannya seperti ini. Oke, jadi ketika siswa login muncul pesan, maaf belum ada tes yang aktif. Nah, ini artinya soal ataupun tes
belum diaktifkan di server kita. Oke, kita akan aktifkan nanti dan kita coba login. Oke, kita masuk ke Esambro adminnya atau CBTSIN. Nah, untuk mengaktifkan tes tentunya dashboardnya harus aktif. Oke, harus aktif. Kemudian jangan lupa untuk dites terlebih dahulu transfer responnya. Untuk yang menggunakan flash disk, jadi sebelum menjalankan VAD-nya silahkan dihubungkan flash disknya terlebih dahulu. Oke, kita tes terlebih dahulu transfer responnya. Oke, coba kita klik simpan. Oke, folder dump. Nah, jika notifikasinya hijau, oke, ini tandanya berhasil. Oke, kita lanjut ke menu status tes. Oke. Oke, di sini ada status, kemudian daftar tes, kemudian kelompok, ada token. Di sini statusnya belum mulai. Nah, ini diaktifkan jika memang waktunya sudah tiba atau sudah waktu pelaksanaan. Oke, kita pilih tesnya. Di sini ada dua. Oke, ini hari pertama dan hari kedua. Ditandai dengan kode, di belakangnya ada AKM 21-1, di sini AKM 21-2. Oke, karena ini hari pertama, oke, kita pilih yang satu. Nanti jika hari kedua, maka pilih yang kedua. Begitu pula dengan nanti ketika pelaksanaan, biasanya ada kodenya. Oke, untuk hari pertama, hari kedua, atau biasanya dengan kode mapel. Jika UNBK itu maka kode mapel di sini. Oke, kita pilih yang satu untuk hari pertama. Nanti untuk hari kedua pilih yang kedua. Oke, kelompoknya di sini hanya satu. Oke, ini untuk semua sesi. Kemudian silakan Bapak Ibu klik simpan. Oke, simpan semua. Oke, nah nanti akan muncul token. Nah, token ini muncul. Oke, di sini aktif. Silakan logout dan login kembali. Oke, jadi kita diminta untuk logout kemudian login kembali. Oke, kita logout di sini. Oke, silakan logout. Oke, kita login kembali. Oke, kita submit. Oke, kemudian masuk lagi ke status tes. Oke, coba kita klik simpan lagi. Oke, di sini belum muncul tokennya, belum rilis. Oke, nah jika masih belum rilis seperti ini, kita tunggu hingga nanti tokennya muncul. Nah, sampai di sini, sampai tokennya muncul nanti, oke. Jadi di sini tinggal menunggu token. Oke, karena di sini belum mulai. Nah, ini karena di pusatnya belum mulai. Oke, jadi munculnya seperti ini, token belum dirilis dari atau oleh server pusat. Oke, jadi kita belum bisa memulai jika tokennya belum dirilis. Oke, coba kita simpan. Oke, masih belum dirilis. Nah, setelah melakukan setting di status tes, Bapak Ibu silakan masuk ke menu kelompok tes. Oke. Oke, ini sambil menunggu tokennya, kita masuk ke kelompok tes. Oke, di sini Bapak Ibu silakan pilih assign in all. Oke, kita checklist semua. Oke. Seperti ini. Nah, ini dilakukan agar nanti pesertanya bisa melakukan login. Oke, jika ini tidak di assign in all, maka peserta tidak dapat login. Kemudian silakan simpan. Oke, ini sudah tersimpan. Oke, coba kita cek status tes. Oke, kita simpan semua. Oke, agar refresh untuk form tokennya. Oke, belum dirilis juga. Oke, nanti setelah rilis Bapak Ibu bisa melakukan login. Oke, di sini belum ada tokennya. Coba kita login ke klien atau ke tampilan siswa. Oke, di sini akan saya coba login apakah bisa. Jadi nanti tinggal menunggu tokennya. Oke, kita coba login dengan username dan password. Oke, kita masukkan passwordnya. Di sini passwordnya menggunakan tanda bintang. Oke, coba kita login. Nah, ini berhasil loginnya. Di sini nanti sudah ada konfirmasi data peserta. Oke, mata ujian, kemudian jenis kelamin. Di sini ada nama. Silakan masukkan nama peserta yang mengikuti simulasi. Kemudian tanggal lahir, bulan, tahun. Selanjutnya token. Nah, token ini didapat
dari Proktor ANBK atau token yang ada di Exambro admin. Oke, jadi token yang di sini nanti akan muncul. Oke, coba kita simpan lagi. Apakah sudah muncul atau belum? Nanti token yang di sini silakan dimasukkan di token yang ada di sini atau nanti Bapak Ibu informasikan ke siswanya. Oke, atau diumumkan ke siswanya yang mengikuti ujian ANBK ataupun simulasi ANBK ini. Oke, kemudian nanti tinggal di submit. Nanti akan masuk lagi ke konfirmasi selanjutnya dan bisa mengikuti ujian. Nah, nanti setelah submit, oke, nah sampai di sini cukup untuk proses pengaktifan tes untuk ANBK ataupun simulasi. Oke, jadi tutorial ini nanti bisa dipakai untuk ketika pelaksanaan ANBK sebenarnya. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ilmu Komputeran Pendidikan. Baik, di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara melakukan backup atau menggandakan VHD hasil sinkronisasi server ANBK ataupun server simulasi ANBK. Oke, jadi untuk Bapak Ibu yang sudah melakukan sinkronisasi untuk server ANBK-nya dan sudah berhasil seperti ini untuk statusnya. Oke, jadi alangkah lebih baiknya jika Bapak Ibu melakukan backup seperti yang diinformasikan pada petunjuk sinkronisasi. Nah, di sini dikatakan pada poin 12, oke, copy atau gandakan VHD yang sudah sinkron ke hard disk eksternal atau flash disk. Oke, di sini digunakan untuk membackup jika sewaktu-waktu VHD-nya rusak atau korup. Nah, jadi nanti VHD cadangan atau yang hasil gandaan itu bisa kita gunakan kembali. Nah, dalam proses penggandaan VHD atau backup VHD ini tentunya proses sinkronisasi sudah berhasil, sudah seperti ini. Kemudian Bapak Ibu juga sudah mengecek status ataupun daftar peserta. Oke, sudah dicek dan status tes juga. Oke, jadi sudah berjalan semua, baik itu sudah dibuat transfer responnya. Oke, nah untuk melakukan backup ini, Bapak Ibu wajib menonaktifkan atau mematikan VHD ANBK ini. Oke, nah tutorial ini berlaku untuk kedepannya juga jika pelaksanaan ANBK sebenarnya. Untuk cara ini sama untuk cara backupnya, jadi bisa Bapak Ibu gunakan. Oke. Kita shutdown dulu untuk melakukan backup VHD atau menggandakan VHD ini untuk melakukan backup. Oke, kita shutdown seperti biasa. Untuk proses shutdownnya kita logout terlebih dahulu. Oke, nah ini dilakukan jika sinkronisasi sudah berhasil. Oke, kita bagi halamannya di sini untuk tampilannya. Oke, seperti biasa kita shutdown dengan cara normal, yaitu dengan menekan HCPU shutdown virtual machine. Oke, silakan ditunggu proses shutdown-nya hingga tampilan ini menutup sendiri. Oke, VHD-nya sudah tershutdown. Oke, selanjutnya kita close untuk Exambro admin-nya. Oke, kemudian Bapak Ibu silakan masuk ke dalam folder di mana Bapak Ibu menyimpan VHD hasil sinkronisasi tersebut. Oke, di sini saya menyimpannya di partisi E atau master data. Kemudian saya simpan di folder AN. Oke. Oke, saya besarkan. Oke, ini adalah VHD hasil sinkronisasi. Oke. Nah, ukurannya 21,6. Oke. Ini hasil setelah melakukan sinkronisasi. Nah, file inilah yang kita backup atau kita kopikan atau gandakan. Oke, jadi kita kopikan seperti ini, seperti biasa untuk copy paste-nya. Silakan kopikan atau backup ke hard disk eksternal jika Bapak Ibu memiliki hard disk eksternal. Namun jika masih dalam proses pembelajaran atau simulasi, ini kita backup di dalam satu partisi tidak apa-apa. Oke, nanti jika sudah pelaksanaan sebenarnya itu alangkah baiknya Bapak Ibu backup di hard disk eksternal. Oke, kita copy seperti biasa. Nah, di sini akan saya kopikan atau saya buat folder.
Oke, saya backup. Oke, saya buatkan folder lagi. Oke, backup VHD. Oke, saya pastekan di sini. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk proses backupnya. Jadi untuk proses backup ini, VHD wajib di shutdown di dalam exam.admin. Jadi sudah dalam keadaan power off seperti ini. Nah, baru kita kopikan. Jangan ketika VHD-nya masih berjalan, kemudian Bapak Ibu kopikan. Oke. Oke, nah jadi ini tinggal menunggu selesai dan proses backup berhasil. Oke, mungkin hanya itu saja tutorial tentang cara backup VHD ANBK. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.